Kalau bisa satu batang habis, dua batang terus, tanggung Ustaz. Kebiasaan ini berlaku untuk berbuka puasa. Minum, wah, lebih nikmat ini Ustaz daripada kolak-kolak dingin pun. Hadirin, kalau kita mau menjadi penghuni surga kata Allah, maka yang kita kerjakan ketika berada di waktu sahur, Subhana malikal ma'bud, Subhana malikal mawjud, Subhana malikal hayyul ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-karim, habibina wa syafi'ina wa dukhina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi tanzilihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sadaqallahul azim. Hadirin, di dalam ayat Al-Quran dalam surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 18, Allah Subhanahu wa taala menceritakan ada penghuni surga yang memiliki kebiasaan di dunia. Artinya ada orang-orang yang telah digambarkan calon penghuni surga namun memiliki kebiasaan yang nyata di dalam dunia. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di dunia mereka sebelumnya adalah orang-orang yang berbuat baik. Apa kebiasaan mereka? Yang pertama, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ketika berada di dunia hanya sedikit tidur malam. Yang menjadi topik pembahasan kita adalah ayat ataupun golongan orang yang kedua, yaitu wabil ashari hum yastaghfirun. Hadirin yang berbahagia, sangat relevan, sangat sesuai dengan kondisi dan keadaan kita pada bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan. Banyak kita lalai bahwa ada sebuah waktu di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Adz-Dzariyat ini, ada sebuah waktu di alam dunia ini yang mana apabila di waktu itu kita melakukan sebuah amalan, maka kita termasuk golongan orang-orang penghuni surga yang memiliki kebiasaan di alam dunia. Apa itu kaum muslimin? Wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu orang-orang yang memohon ampun, beristighfar kepada Allah tak kala mereka sampai pada waktu sahur. Hadirin yang berbahagia, mungkin kita sering dengar kalau orang yang hendak berbuka puasa maka dianjurkan berdoa banyak-banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di Aceh Tenggara ini mungkin ada sebuah tradisi yang agak terbalik. Di penghujung-penghujung mau berbuka itu kita berburu dengan bukaan yang berbagai macam. Lihat risol, pingin beli risol. Lihat semangka merah, pingin makan semangka. Kalau perlu steleng pun bisa kita beli. Itulah nafsu tadi.
Tetapi khusus menjelang fajar yang kita kenal dengan waktu sahur, asal katanya adalah sahar, artinya waktu di mana sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbit fajar atau sebelum azan subuh, kita sering melakukan sebuah aktivitas di bulan Ramadan khususnya. Secara umum kebanyakan kita hanya makan sahur ketika pada bulan suci Ramadan. Walaupun ada ahli-ahli syurga yang berpuasa sunnah di luar Ramadan. Apa yang mereka lakukan? Yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaknya disebut dengan ashar. Maka Quran menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang dilakukan ketika sahur itulah disebut dengan sahur. Makanya kita disebut dengan makan sahur, minum sahur. Maka orang-orang yang ahli surga itu di dunia, kata Allah, di waktu sahur itu mereka khususkan setelah makan sahur atau sebelum menghadapi sholat subuh, mereka banyak membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau kita apa yang kita lakukan, khusus bapak-bapak, sebelum kita masuk azan subuh, gaspol. Kalau bisa satu batang habis, dua batang terus, tanggung Ustaz. Kebiasaan ini berlaku untuk berbuka puasa. Minum, wah, lebih nikmat ini Ustaz daripada kolak-kolak dingin pun. Hadirin, kalau kita mau menjadi penghuni surga, kata Allah, maka yang kita kerjakan ketika berada di waktu sahur, waktu ashar, yaitu beristighfar. Selesai kita melaksanakan makan dan minum, istirahat ya. Yang mau merokok tidak tahan lagi 2 macam bahana, ya silakan merokok sebatang. Habis itu banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah amalan penghuni surga yang hidup di dalam dunia. Jadi jangan kita sia-siakan, karena istighfar kita itulah ketika kita di waktu sahur, insyaallah doa kita dan segala permohonan kita akan lebih cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya yang terhormat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita rubah aktivitas-aktivitas yaumiyah kita, kegiatan-kegiatan hari kita yang hari ini, yang seharusnya kita bisa bulan ini menjadi penghuni surga yang Allah janjikan dalam surah Az-Zariyat tersebut. Kita rubah segala keburukan-keburukan yang tidak mendatangkan manfaat, kita rubah dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan manfaat, yang terlebih lagi yaitu Allah janjikan sebagai penghuni surga. Baca Quran bagus Ustaz, bagus. Baca kitab-kitab Islam bagus Ustaz, bagus. Tapi khusus di waktu sahur itu Allah abadikan kisahnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Artinya secara eksplisit Allah menyebutkan bahwa hanya istighfar itulah salah satunya ibadah terbaik yang kita kerjakan di waktu sahur, sehingga kita ada jaminan menjadi penghuni surga insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.